kebanggaan akan salib Tuhan. Kami ada di hadapan Engkau Tuhan pagi hari ini. Dengan kebanggaan akan salib Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan kebanggaan akan salib Tuhan, kami melayani Engkau Tuhan. Sampai seumur hidup kami. Anak-anak muda memberikan dirinya bagi Engkau oleh karena Engkau saja Tuhan. Setiap keluarga dan setiap kami memberikan diri bagi Engkau Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan kebanggaan kami. Salib yang sungguh berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur oleh karena kemenangan-Mu Tuhan. Maut tidak bisa mengalahkan Engkau. Dan tidak ada kuasa apapun juga yang bisa mengalahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur dan sama-sama kami berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi amin, amin, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sebelum duduk katakan selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tim silahkan duduk, terima kasih. Selamat Paskah untuk semuanya. Paskah adalah hari yang luar biasa. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita melihat dulu ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab kita. Berita Paskah adalah berita yang mengguncangkan pada masa Tuhan Yesus ada dan bahkan sampai pada masa sekarang. Orang mencoba terus menutupi berita Paskah, berita kebangkitan. Orang coba menutupi dengan mengatakan bahwa bukan Tuhan Yesus yang disalib. Karena kalau benar Tuhan Yesus yang disalib dan Tuhan Yesus yang bangkit, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Itu ayat 2, silahkan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kita baca bersama ayat 4, 5 dan 6. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Mari ulangi ayat 6 sama-sama berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Ia tidak ada di sini kata malaikat sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Apapun yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti digenapi, pasti terjadi. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kenapa penjaga-penjaga ketakutan? Karena mereka diperintahkan untuk menjaga kubur Yesus begitu rupa. Ditempatkan begitu banyak kompi penjaga untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan mereka sangat ketakutan melihat bahwa yang dijaga tidak ada. Malaikat berkata, dia tidak ada di sini karena dia tidak bisa mati terus. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, mari lihat PowerPoint kita. Bahan kita, oh haleluya. Kami bangga Tuhan, kami punya Tuhan yang satu kali pernah mati bagi kami. Tapi Tuhan kami hidup selama-lamanya. Haleluya. Berita tentang kebangkitan. Oh, berita tentang Yesus yang tidak ada di kubur. Itu sampai selamanya menjadi berita yang mengguncangkan dunia. Pada masa itu bahkan sampai pada masa kini. Orang-orang mencoba bahkan politik uang itu. Kalau Anda baca lanjutan dari firman Tuhan. Itu sudah terjadi sejak pada masa itu. Dengan diberikan sejumlah besar uang. Maka serdadu-serdadu itu diminta mengubah cerita sejarah, mengubah fakta sejarah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Mengapa Tuhan Yesus perlu waktu 40 hari sebelum dia naik ke surga? Dia perlu waktu untuk menampakkan diri berulang, katakan amin. Dan begitu banyak saksi yang melihat bahwa Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, haleluya. Dalam adat Yahudi 2 saksi itu harus ya. Jadi Alkitab juga mengatakan demikian 2 atau 3 saksi. Hukum Yahudi mengatakan 2 saksi, tidak boleh hanya 1 orang saksi. Siapa tahu saksi ini
salah melihat begitu ya. Siapa tahu saksi ini juga berdusta. Siapa tahu apalagi dalam hukum Yahudi saksi itu tidak boleh punya hubungan kerabat dengan yang disaksikan. 2 saksi itu kuat, 3 saksi itu tidak terbantahkan. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri bahkan kepada 500 orang sekaligus. Yang pada waktu Paulus menulis 1 Korintus, maka Paulus berkata sampai saat ini masih hidup orang-orang itu. Pada waktu kitab itu dituliskan sekitar tahun berapa, 90-an mungkin. Orang-orang itu masih hidup, 500 saksi. Jadi bagaimanapun juga berita tentang kebangkitan coba ditutupi dengan sejumlah besar uang. Ketika saya bacakan bagi Anda, tetap di sini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Katakan imam-imam kepala. Loh, yang main politik uang itu imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua di bait Allah, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan apa yang harus dikatakan dengan sejumlah uang yang besar itu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila sudah disiapkan, apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami yang akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah berita yang sangat mengguncangkan, berita yang sangat menakutkan. Mengapa? Karena sehebat-hebatnya seseorang, kalau seseorang itu mati dan tidak bangkit, maka kehebatannya tinggal cerita, betul? Kehebatannya tinggal sejarah. Kehebatannya tertulis dalam buku, oke. Kehebatannya dicatat, oke, itu baik sekali. Dimuseumkan, itu baik sekali. Tapi ketika seseorang yang mati bukan karena dosanya, tapi karena dosa dunia dan kemudian orang itu bangkit, maka itu menjadi sesuatu yang menggemparkan. Ternyata bangkit. Haleluya, amin. Ternyata Tuhan Anda bangkit. Ternyata Tuhan saya bangkit. Tuhan kita bangkit. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak mati. Apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita gentar? Haleluya. Dengan kebanggaan. Wow. Dengan kebanggaan. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang mau mati. Tapi Tuhan yang tidak bisa ditahan oleh kubur. Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Next. Haleluya. Mengulang ayat yang tadi yang kita baca. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan. Perempuan itu malaikat bilang, aku tahu. Apa yang kamu cari aku tahu. Aku tahu kenapa kamu datang ke tempat ini pagi-pagi. Karena pada waktu hari Sabat mereka tidak bisa melakukannya. Maka pagi-pagi hari Minggu pagi, itu sebabnya sejak itu ibadah gereja dimulai dari hari Minggu. Minggu pagi disebut hari pertama dalam minggu itu. Oh, perempuan-perempuan segera datang ke kubur Tuhan Yesus. Dan malaikat bilang, aku tahu kamu mencari siapa. Aku tahu kamu cari siapa. Aku tahu siapa yang kamu cari. Ayat 6 berikutnya. Ia tidak ada di sini. Amin. Haleluya. Ia tidak ada di sini. Sekali lagi ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Amin. Kalau Tuhan berkata dia bangkit, pasti dia bangkit. Tuhan berkata hari ketiga dia bangkit, dia pasti bangkit. Orang mencoba menghitung katanya 3 hari. Perhitungan 3 hari dari mana? Belajar. Itu sebenarnya kita belajar konteks budaya. Kita belajar bagaimana konteks budaya Yahudi pada waktu itu menghitung hari yang ketiga. Kalau Tuhan Yesus berkata hari ketiga dia bangkit, maka dia pasti menggenapi janjinya. Amin, haleluya. Kalau Tuhan berkata dia naik memberkati Anda semua, maka pasti Anda hidup diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda percaya, amin. Seperti yang telah dikatakannya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Semua berkata amin. Amin. Semua yang telah dikatakannya pasti terjadi. Apa yang Tuhan pernah katakan dalam hidup Anda? Pasti terjadi. Waktu Anda percaya. Amin. Haleluya. Waktu Anda percaya apa yang Tuhan pernah katakan pasti terjadi. Pegang firman Tuhan. Anda dalam kesulitan, Anda dalam masalah, Anda dalam pergumulan. Pegang firman. Pegang firman. Pegang firman.
Orang bisa menolong tapi sangat terbatas. Tapi pertolongan Tuhan waktu Anda dapatkan Tuhan. Waktu Anda mencari perkataan Tuhan. Anda mencari wajah Tuhan. Seperti yang telah dikatakannya itu pasti terjadi. Next. Paskah Yahudi itu adalah tipologi dari Paskah kekristenan. Tuhan Yesus disalib pada bertepatan, memang demikian adatnya, bertepatan dengan perayaan hari Paskah bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi itu merayakan Paskah 7 hari atau 8 hari. 7 hari bagi bangsa Israel yang ada di tempat, kemudian 8 hari bagi diaspora orang Israel yang tidak ada di Israel. Supaya sama begitu ya, jadi supaya tidak ada perbedaan waktu maka dibuat 8 hari, diperpanjang 1 hari. Jadi perayaan Paskah bangsa Yahudi waktu itu 7 atau 8 hari. Jadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu memang bertepatan dengan hari raya Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu memperingati Paskah, Pesak, Pasak ya. Itu artinya melalui, artinya melewati. Apa yang dilewatkan, apa yang dilalui. Paskah Yahudi itu memperingati hari di mana mereka dilewatkan, dilalui oleh roh maut, katakan amin. Setiap rumah yang ambang pintunya diolesi oleh darah anak domba yang sudah dikurung 14 hari yang sudah disiapkan, maka mereka dilalui dari roh maut. Itu disebut Pesak, Paskah, melewati, melalui. Dan Paskah Yahudi itu adalah tipologi, gambaran, bayangan. Tapi bayangannya bukan bayangan Anda, bayangan saya lewat begitu ya. Maksudnya gambaran dari apa yang lebih besar yang akan terjadi di depan. Apa yang tertulis, apa yang dikerjakan dalam perjanjian lama, yang ditulis dalam perjanjian lama, itu adalah tipologi dari apa yang ada dalam perjanjian baru. Itu sebabnya buat kita perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang juga diajar Tuhan, diproses Tuhan, itu adalah tipologi dari perjalanan orang percaya. Mengapa bangsa Israel diajar Tuhan kalau bangsa lain dibiarkan? Mengapa umat orang percaya diajar Tuhan? Kalau salah diajar Tuhan, kalau salah digebuk sama Tuhan. Dihajar sementara orang lain salah dibiarkan. Karena itu memang tipologinya demikian. Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap umat percaya. Amin. Tuhan mau kita tidak keluar dari rencananya. Kembali ke sini. Tipologi Alkitab adalah gambaran dari hal yang lebih besar yang akan terjadi. Mereka diminta next. Paskah, Pesak, Pasak. Itu artinya melewatkan, menyelamatkan, melalukan. Mari membaca ayat-ayat di depan. Itu diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 4, 2, 3. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Apa yang dikurung? Anak domba, pilihan. Anak domba Paskah. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nanti kita akan lihat apa artinya perjanjian darah. Harus ada darah. Next. Lagi mari membaca. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Tuhan berkuasa dan apabila Tuhan berkehendak dia melakukan apapun juga yang dia kehendaki. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Next tolong Ben. Perjanjian darah. Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Katakan amin. Ini iman kita. Paulus menulis demikian dalam kitab Ibrani.
Paulus adalah seorang yang sangat terdidik dalam hukum Taurat, sangat memelihara hukum-hukum Musa, terdidik bukan hanya di kelas Ibrani, tapi terdidik dengan guru privat yaitu Gamaliel. Dan Paulus adalah seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Paulus menyimpulkan dalam kitab Ibrani, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Katakan amin. Saya percaya banyak usaha orang untuk mencapai Tuhan dan semuanya baik. Orang berusaha untuk diselamatkan dan semuanya baik. Orang mencoba mendatangi Tuhan, mencari Tuhan dan semuanya baik. Tapi keselamatan hanya didapat ketika dosa diampuni. Dan pengampunan dosa hanya didapatkan dengan penumpahan darah. Katakan amin. Tidak ada cara lain. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan seorang yang berdosa tidak bisa menumpahkan darah untuk dosanya orang lain. Harus ada seorang yang tidak berdosa yang menumpahkan darah untuk orang lain. Untuk keselamatan orang lain. Darah adalah alat pembayaran hutang dosa yang sah. Bangsa Yahudi, bangsa Israel mengerti betul karena dosa itu adalah hutang. Hutang darah. Imamat 17 ayat 11 berkata demikian. Kalau Anda baca ayat-ayat di atasnya nanti di rumah, ini menjelaskan mengapa kita tidak boleh makan darah. Lihat kanan kiri katakan jangan makan darah gitu ya. Kalau Anda baru tahu sekarang, mulai sekarang jangan makan darah. Biarpun kata orang enak jangan makan darah, ada ayatnya. Kalau Anda berkata ini perjanjian lama, Kisah Rasul juga menulis demikian, jangan makan darah. Ayo kita baca sama-sama, mari. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah itu bicara nyawa. Pendamaian itu harus dengan darah. Menggantikan nyawa, hutang nyawa. Harus ada penumpahan darah. Sekali lagi saya percaya ada banyak usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Ada banyak usaha manusia untuk mencapai keselamatan. Saya percaya semuanya baik Bu, semuanya baik. Tapi keselamatan hanya diperoleh di dalam Kristus Yesus, amin. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kalau tidak ada pengampunan tidak dapat diselamatkan. Darah, karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Aku memberikan darah itu di atas mezbah. Kalau Anda belajar runutannya Alkitab. Sekalipun salib itu tidak masuk akal, betul. Keselamatan yang direncanakan Tuhan tidak masuk akal, betul. Injil adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta, mereka mencoba mencela berita Injil. Sekalipun itu tidak masuk akal, tapi rencana keselamatan itu adalah rencana yang sudah direncanakan berabad-abad lamanya dengan cara yang sangat sistematis, dengan cara yang sangat teratur, dengan cara berurutan, dengan cara yang luar biasa. Jadi yang kita sebut tidak masuk akal itu ya, tapi itu ada urutannya. Tapi itu ada runtutannya, bukan tidak masuk akal karena kita harus percaya demikian saja. Karena ya sudahlah pokoknya telan-telan saja begitu. Pokoknya ikut Yesus selamat. Tidak masuk akal tapi ada urut-urutannya. Yang kita bisa pelajari, yang kita bisa mengerti. Dengan pengertian daripada Roh Kudus pastinya Adam dan Hawa. Mengapa Adam dan Hawa? Mengapa Allah harus mengganti cawat kain penutup? Bukan kain ya, daun penutup. Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah memakai pakaian cawat dari daun pohon ara, daun ara, betul nggak? Mengapa Tuhan harus ganti? Mengapa? Dan daun-daun itu cukup banyak. Kalau kita berkata bahwa nanti daun-daun robek banyak kok. Lebih mudah. Mana lebih mudah menurut Anda? Mengambil daun pohon ara atau mengambil kulit binatang untuk menjadi pakaian? Mengambil daun lebih mudah dan lebih banyak. Betul? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya prinsip
bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pendamaian. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada penumpahan darah. Tidak mungkin binatang dikuliti, diambil kulitnya kalau tidak berdarah. Betul? Kalau tidak dihilangkan nyawanya dan kemudian diambil kulitnya. Penumpahan terjadi dan kemudian diambil kulitnya Adam dan Hawa. Nuh membangun mezbah. Seketika Nuh keluar dari bahtera, dia membangun mezbah. Dan mezbah dibangun tidak mungkin tanpa korban. Kalau mezbah dibangun tanpa korban, itu yang ada cuma tumpukan batu-batuan. Untuk apa? Kalau Alkitab menulis tentang membangun mezbah, itu berarti bicara tentang korban. Haleluya. Amin. Itu menjadi pelajaran bagi kita juga ketika kita membangun mezbah untuk Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen mau ibadah tanpa korban, gitu ya. Jauh sedikit capek loh. Ada di antara Anda yang jalan kaki ke tempat ini kok. Siapa? Haleluya. Jalan kaki. Haleluya. Loh itu korban. Betul gak? Ada orang yang bilang ibadah itu ya kalau bisa ibadah sambil tiduran lah gitu ya. Apalagi sudah disahkan dengan masa pandemi. Tiduran sambil makan Indomie. Ya gitu ya. Loh. Korban. Mezbah itu selalu bicara ada korban di atasnya. Dan korban itu bukan hanya bicara harta uang. Karena harta uang itu korban yang paling mudah sebetulnya. Orang bisa memberikan uangnya tanpa memberikan hatinya, betul? Tapi orang yang memberikan hatinya ya dia akan rela memberikan uangnya. Mezbah itu bicara tentang korban. Nuh membangun mezbah. Ada binatang yang dikorbankan dari binatang-binatang yang tidak haram. Diambilnya, disembelihnya, ditaruh di mezbah. Dari burung-burung yang tidak haram, dipotongnya, ada darah yang dicurahkan. Abraham, Ishak, Yakub, semua bicara tentang korban, semua bicara tentang darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan itu menjadi pola. Sekalipun kita tidak mengerti tentang salib, sekalipun salib itu dicela, mengapa Tuhan kita tergantung di atas kayu salib. Oh kita bangga Tuhan kita tergantung di atas kayu salib satu kali, amin. Karena Tuhan yang tergantung. Itu juga adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Haleluya, luar biasa. Kita bangga karena polanya sudah demikian. Harus ada penumpahan darah dari awal. Darah menjadi pendamaian. Next. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mari hafalkan ayat ini. 2, 3. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jangan dilihat ke depan. 2, 3. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini harus menjadi kebanggaan bagi kita. Mengapa Tuhan kita menyelamatkan harus mati? Karena harus ada penumpahan darah. Darah adalah pendamaian. Kenapa tidak bisa perbuatan baik kita? Kenapa tidak bisa amal ibadah kita? No. Apakah kalau kita punya setumpuk kotoran, kemudian kita tutup dengan kain bersih, kotorannya akan hilang? Enggak bisa. Betul? Apakah kalau di piring Anda, di piring nasi Anda ada kotoran, kemudian tutupi dengan lauk yang lain Anda akan makan nasi itu? No, tidak mau, tidak bisa. Perbuatan baik itu kalau dosa sudah diampuni, itu perlu perbuatan baik. Ibadah itu perlu ketika Anda sudah diampuni dosanya. Anda menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi orang ibadah berbuat baik tanpa dosanya diampuni oleh Tuhan, tanpa pertobatan pribadi tidak ada artinya. Mengapa? Karena itu hanya seremoni, hanya liturgi. Alkitab berkata harus ada pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa harus dengan penumpahan darah. Ketika kita minta darah Yesus menyucikan kita. Kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kita minta Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi. Percaya satu kali dia mati di atas kayu salib. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita dan dengan hati percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kita dilahirkan baru. Dosa kita diampuni. Kita diselamatkan. Amin. Harus ada penumpahan darah untuk diampuni. Bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan dengan amal kita diselamatkan. Setelah diselamatkan kita perlu ibadah, perlu berbuat baik, perlu
semua kebaikan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mari baca bersama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Harus darah, katakan amin. Harus darah Yesus. Dan gak boleh, gak bisa, tidak ada cara yang lain. Harus darah. Next. Kematian Kristus adalah bukti kasih-Nya karena tidak ada cara keselamatan yang lain. Nabi-nabi diberikan, kitab-kitab diberikan. Tapi sejak awal, proto-evangelion, sejak Injil pertama, keturunanmu, keturunan perempuan ini kata Tuhan, akan meremukan kepalamu ular. Dan keturunanmu ular hanya akan menemukan tumit dari perempuan ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan Injil yang pertama, akan ada satu keturunan manusia yang akan menghancurkan pekerjaan si jahat. Kematian Kristus adalah bukti kasih-Nya. Tidak ada cara lain untuk diselamatkan. Dengan bangga, haleluya. Anda harus menjadi pembawa berita Injil. Tidak ada cara lain orang diselamatkan. Sekali lagi saya ingin Anda pulang dengan ini dimanapun Anda berada. Di tempat ini ataupun di tempat-tempat Anda berada. Saya percaya ada begitu banyak usaha manusia untuk mencapai Allah. Saya menghargai, saya respect sama orang-orang yang menjaga hidupnya. Berbuat baik untuk mencari Tuhan, untuk dapat diselamatkan. Saya menghormati itu. Tapi percayalah bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah lewat penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena Alkitab berkata oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa, amin. Dan hanya orang-orang yang sudah diampuni dosanya yang dapat diselamatkan. Next. Kebangkitan Kristus adalah bukti ketuhanannya. Amin. Bukti ketuhanannya. Kematian adalah bukti dari kasih-Nya karena tidak ada cara yang lain. Tapi ketuhanan Kristus adalah, kebangkitan Kristus adalah bukti dari ketuhanannya. Karena tidak ada orang lain yang dapat membangkitkan dirinya sendiri. Tapi Lazarus bangkit. Yes. Lazarus bangkit bukan karena kuasanya sendiri. Lazarus bangkit karena dibangkitkan. Sama seperti tidak ada orang yang naik ke surga dengan dirinya sendiri. Yesus Kristus yang naik ke surga, dia akan turun kembali. Haleluya. Elia naik ke surga, diangkat oleh Allah. Dikirim kereta kuda. Henok diangkat ke surga oleh Tuhan. Karena dia berbuat baik dan saleh. Lazarus dibangkitkan, tidak bangkit sendiri. Yesus berkata keluarlah, bangkitlah, keluarlah, betul? Tapi yang bangkit oleh karena kuasanya sendiri membuktikan ketuhanannya adalah Dia. Yesus Kristus Tuhan kita, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Next. Bukti kebangkitan Anda bisa baca dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Beberapa ayat tadi kita baca. Ayat 7, 8, 9, 10 nanti Anda baca di rumah. Yang pertama, bukti kebangkitan, kesaksian malaikat. Malaikat berkata, dia tidak ada di sini. Kenapa? Kuburnya kosong. Ada kain kafan, ditinggalkan. Anda tidak perlu bingung nanti Anda akan terangkat ke surga. Ya. Pakai baju warna apa? Jumat Agung dress code para tim dress code tim praise worship gelap dan hari ini dress code-nya polos cerah begitu ya, warna-warni. Loh nanti kita naik ke surga dress code-nya apa Bu? Haleluya. Enggak pakai dress code. Wis, haleluya. Tuhan Yesus juga meninggalkan kain kafannya. Dikubur, tidak ada Tuhan, ada kain kafan. Kenapa? Karena ada tubuh kebangkitan. Katakan amin. Haleluya. Ada tubuh kebangkitan. Ya. Nah, nanti kalau terangkat, bertemu di udara, kemudian akan berbenturan dari Indonesia, dari Eropa, dari Amerika. Itu karena kita pakai konsep kita sendiri. Haleluya.
bukti kebangkitan, kesaksian malaikat. Malaikat berkata dia enggak di sini. Aku tahu siapa yang kamu cari. Tapi dia tidak di sini. Dia hidup sama seperti yang telah dikatakannya. Anda tangkap ini. Anda tangkap firman Tuhan. Anda tangkap ayat-ayat yang berbicara untuk Anda. Anda dalam kesulitan pergumulan, tangkap firman Tuhan. Kata Tuhan, gitu ya. Aku percaya apa yang Tuhan katakan. Aku 70% percaya, itu enggak percaya itu gitu ya. Aku 100% percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bicara tentang jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Dalam segala doa dan permohonanmu kepada Allah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Oh, maka aku percaya Tuhan. Aku serahkan semua kekhawatiranku sama Tuhan. Aku doa Tuhan. Aku memohon kepada Tuhan dan aku percaya firman Tuhan. Amin. Loh, pasti terjadi. Kenapa? Alkitab berkata malaikat aja bilang sama seperti yang telah dikatakannya pasti terjadi. Keluarga demi keluarga, anak-anak muda. Wow. Tidak mudah mencari pekerjaan sekarang ini. Iya, kenapa? Karena orang-orang yang ada sekarang tidak mau meninggalkan pekerjaannya untuk digantikan orang lain. Tapi kita percaya bahwa Yehova Jireh dia yang menyediakan. Amin, haleluya. Apa yang kita percayai? Kalau kita percayai apa yang dunia katakan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, malaikat berkata sama seperti yang telah dikatakannya, itu persis terjadi. Haleluya. Penampakan Kristus, Yesus berkata kepada Maria, salam bagimu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus sendiri menampakkan diri. Mulai dari penampakan pertama kepada ibu-ibu yang pada waktu itu datang begitu ya. Karena hari penyaliban Tuhan Yesus itu sangat terburu-buru. Mengapa Tuhan Yesus berkata apa yang dilakukan oleh Maria ketika merempahi Tuhan Yesus itu akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Karena itu waktu yang sangat berdekatan dengan waktu hari Sabat jam 6 sore. Sabatnya bangsa Israel, bangsa Yahudi itu Jumat jam 6 sore bukan hari Sabtu begitu ya. Jadi sangat terburu-buru bagaimana menurunkan mayat Tuhan Yesus, bagaimana merempahi, bagaimana mengkain kafani, kemudian bagaimana memasukkan ke dalam gua yang disediakan oleh Yusuf Arimatea. Itu sangat terburu-buru. Itu sebabnya hari Minggu pagi-pagi Maria dan Maria yang lain dikatakan Yesus, buru-buru datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka menyiapkan rempah mereka menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kemudian bukti dari kebangkitan yang lain adalah pengakuan dari penjaga. Katakan pengakuan. Pengakuan. Mereka bukan pengikut Tuhan, mereka bukan murid Tuhan, mereka bukan orang percaya. Mereka dibayar untuk menjaga mayat Tuhan Yesus. Tapi mereka yang datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua di bait Allah. Mereka bilang tidak ada. Enggak mungkin, tidak ada. Enggak mungkin, tidak ada. Maka karena mereka sangat yakin sekali dan jumlah mereka banyak. Dan mereka sangat ketakutan karena yang dijaga itu hilang. Maka imam-imam kepala dan tua-tua memberikan sejumlah besar uang untuk menutup mulut mereka. Jadi kita tidak heran juga kalau politik uang berlaku sampai sekarang. Karena sejak dulu pun kebenaran selalu berusaha untuk diselewengkan. Pengakuan penjaga tidak ada. Tidak ada dikubur. Oke, kita bereskan. Kalau wali negeri nanti tanya, kita bereskan semuanya supaya kamu tidak punya masalah. Itu luar biasa. Dusta yang sangat luar biasa. Next. Apa makna kebangkitan bagi kita? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58. Ayat ini sangat panjang. 58 ayat dalam pasal ini itu berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, bagaimana nanti tubuh kita dibangkitkan, bagaimana nanti pada waktu sangkakala dibunyikan Tuhan Yesus datang,
Dan kita semua akan diubah dalam sekejap mata, dimulai dari orang percaya yang sudah meninggal mendahului kita, kemudian kita yang masih ada pada waktu kedatangan Tuhan, katakan amin, haleluya, kalau Tuhan Yesus datang dan kita masih ada, haleluya. Dan kebangkitan tubuh, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh, itu semuanya bicara lengkap. Kalau Bapak Ibu Anda mau belajar tentang kebangkitan, bacalah 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 58. Itu lengkap bicara tentang kebangkitan. Apa yang paling penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus telah naik sesuai dengan kitab suci, itu ada di 1 Korintus 15. Itu berita yang paling penting. Kadang-kadang kita salah ya. Kita salah menyampaikan berita yang penting. Jemaat kadang-kadang diajar berita yang sebetulnya kurang penting. Jemaat juga berpikir yang kurang penting. Haleluya. Kalau kita berpikir yang penting dulu, percaya deh yang kurang penting nanti pasti diurus sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Kalau kita cari tambahannya dulu itu yang kurang penting kata Tuhan lah ya. Tapi penting buat saya Bu. Tuhan dan uang penting mana? Tuhan dan uang penting mana? Amin, haleluya. Tuhan dan sukses penting mana? Tuhan dan masa depan yang penuh harapan penting mana? Oh, ini ayat loh, dua-duanya ayat loh, dua-duanya penting. Tapi Tuhan dan masa depan yang penuh harapan penting mana? Kok agak sedikit, haleluya suaranya. Oh, Tuhan, amin, Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan dan kita bilang, Tuhan aku minta tolong, Tuhan aku minta berkat, Tuhan aku minta Tuhan selesaikan. Tuhan bisa tolong. Tapi Anda akan dapat hanya pertolongan Tuhan aja. Tapi kalau Anda datang, Anda berkata, aku mau Engkau Tuhan. Aku mencintai Engkau Tuhan. Masa kan Tuhan gak tolong orang yang mencintai Dia. Amin, haleluya. Itu, haleluya. Kita belajar waktu nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita. Mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Membangun mezbah di hadapan Tuhan. Loh, mereka bangun mezbah. Mereka kasih korban, mereka bawa kayu api, mereka bawa korban. Sekali lagi bukan bicara uang, uang itu sangat simpel, bicara hati yang disiapkan, hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan. Betul nggak? Dan Tuhan hadir, Tuhan menjawab. Kenapa? Karena ada mezbah yang dibangun, ada hati yang mencari Tuhan, bukan hanya hati yang mencari Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Baca nanti di rumah ya, saya menyarankan kepada Anda Bapak Ibu 1 Korintus 15. Ishak yang kecil saja pada waktu itu umur 12 tahun. Waktu Ishak dibawa naik ke gunung oleh waktu Ishak dibawa naik ke gunung oleh Abraham ayahnya. Ishak yang umur 12 tanya, korbannya mana? Betul? Korbannya mana? Kalau ibadah tanya, hatinya mana? Haleluya. Jangan lihat kanan kiri, lihat diri sendiri, haleluya. Hatinya mana? Betul? Ishak yang kecil tahu. Papa, kita naik ke gunung, bawa kayu bakar. Mau bangun mezbah ya ayah? Iya. Korbannya mana ayah? Kan harus ada korban. Kalau kita mau ibadah, hatinya mana? Kalau kita di rumah setiap hari, hatinya mana? Kita nyanyi, kita nyembah, hatinya mana? Bukan tentang suara yang baik, tapi hatinya mana? Haleluya. Makna kebangkitan. Yang pertama, bukti kepastian bahwa Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Amin. Itu makna kebangkitan. Bukti. Sekali lagi bukti. Membuktikan. Oh, Anda harus menjadi orang-orang yang bangga. Saya harus menjadi orang-orang yang bangga. Oh, Dia juru selamat saya. Dia Tuhan penebus saya. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang bangkit. Dan Dia Tuhan yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga. Orang berkata, iya gak apa-apa deh, cuman di mulut. Cuman untuk acara pernikahan. Nanti setelah itu saya kembali ke gereja. No way. Anda cukup dewasa untuk diajar bahwa Allah tidak bisa dimain-mainkan. Betul? Haleluya. Allah kita Allah yang punya prinsip. Sekali Allah bicara harus dengan darah. Maka Allah berkata kepada Hawa, lepas. Diganti dengan kulit binatang. Prinsip. Harus dengan darah.
maka harus dengan darah, maka Tuhan Yesus harus diberikan. Diganti oleh Yudas, enggak mungkin. Mengapa Tuhan Yesus harus diganti oleh Yudas? Karena mungkin untuk menghibur Tuhan adalah Tuhan terlalu mulia. Jadi begitu mau disalib Tuhan pergi, diganti oleh Yudas. Tidak bisa. Dia lahir karena dia tahu dia harus menumpahkan darah. Katakan amin. Makna kebangkitan adalah bukti kepastian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Makna kebangkitan menyangkal pendapat orang bahwa tidak ada kebangkitan, gak ada yang bangkit. Murid-muridnya mencuri. Wah, pada waktu malam murid-murid diam-diam curi. Bagaimana mungkin dicuri? Bagaimana mungkin menggulingkan batu yang sedemikian berat diam-diam? Tidak mungkin. Tidak ketahuan serdadu-serdadu yang menjaga sekian kompi, gak mungkin. Kebangkitan itu menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa tidak ada yang bangkit. Kebangkitan itu meneguhkan keyakinan jemaat, mengajarkan tentang kebangkitan orang percaya. Anda percaya bahwa suatu kali Anda pasti bangkit, dibangkitkan. Amin, haleluya. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Karena itu yang paling penting. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Karena itu yang paling penting. Itu berita yang paling penting dalam kekristenan, dalam ibadah, dalam pengajaran orang percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa Kristus telah disalibkan, bahwa dia telah dibangkitkan karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Itu berita yang paling penting. Dan jangan dikalahkan oleh berita yang lain. Kadang-kadang kekristenan salah mengajar. Gak apa-apa berbuat dosa, sedikit-sedikit dilepas dosanya. Gak apa-apa, kita kan lemah, kita cacing tanah. Sedikit demi sedikit dilepas rokoknya, sedikit demi sedikit dilepas minumnya, gak apa-apa. Kita harus mengerti apa makna salib Tuhan Yesus. Dia mati untuk mengampuni dengan penumpahan darah dan pasti bisa. Saya nggak bisa Bu lepas dari dosa begitu saja, pasti bisa. Betul nggak? Pasti. Tuhan Yesus naik ke surga nggak naik turun gitu kan. Sedikit naik turun, enggak. Sekaligus dia mengampuni dosa Anda. Saya punya kelemahan Bu. Kelemahan moral, kelemahan seks, kelemahan karakter. Loh, pasti bisa diselesaikan. Ketika Anda datang kepada Tuhan, aku percaya salibmu Tuhan. Aku menghargai apa yang kau kerjakan Tuhan. Oh Tuhan terima kasih, haleluya. Mengajarkan kekristenan tentang kebangkitan orang percaya. Kita adalah orang-orang yang bangkit, semua bangkit, amin. Lihat kanan kiri, ayo bangkit. Ayo bangkit, ayo bangkit. Jangan lemah, jangan tinggal dalam kelemahan, jangan merasa lemah. Ayo bangkit, ayo kuat, pasti kuat. Haleluya, kenapa? Kristus telah bangkit. Pasti, aku gak bisa Bu, pasti bisa. Firman, percayai firman. Aku gak bisa hidup kudus Bu, pasti bisa. Tentunya kekudusan kita itu bukan kekudusan yang begini. Kita belajar. Haleluya. Kita meninggalkan dosa kita, iya. Kita belajar. Anak SD punya pelajarannya sendiri dan dia diberi nilai 100 sesuai dengan tahapannya. Dia tidak bisa mengerjakan soal anak SMP. Oke, semua tahapannya masing-masing. Tapi kita punya komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa dan kelemahan kita. Kita berjuang dalam hidup kita. Kita berjuang, kita berusaha dalam hidup kita. Nanti ke depan dalam perjalanan hidup kita akan belajar. Dulu saya masih suka ngomongin orang. Dulu saya pikir ngomongin orang itu enggak apa-apa, bagian dari iman. Mana bisa gitu ya, haleluya. Tapi Anda akan belajar bahwa di tahap demikian Anda merasa bahwa ini pun tidak boleh. Dulu Anda merasa bahwa yang begini boleh. Tapi semakin Anda masuk dalam Tuhan Anda akan tahu yang begini tidak boleh. Ini boleh, nanti ke depan lagi Anda belajar yang begini pun tidak kudus. Waktu Yesaya didatangi oleh malaikat, dia berkata, aku ini seorang yang najis bibir, aku enggak kudus. Sekalipun mungkin tidak demikian ya, tapi belajar tahap demi tahap. Bukan belajar meninggalkan dosa tahap demi tahap, bukan.
tapi belajar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karakter yang terus diubahkan. Haleluya, amin. Haleluya. Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang dibangkitkan. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang menang. Menang terhadap semua karakter yang buruk. Menang terhadap semua kelemahan. Menang terhadap semua dosa. Katakan amin. Haleluya. Next. Dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Kanan kiri katakan, His risen, dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Kita semua bangkit. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Saya tutup dengan ini. Kalau Anda merasa masalahmu sangat besar, bahkan lebih besar daripada Tuhan dan kebangkitannya, selamanya Anda akan bergumul dengan masalah Anda. Sekali lagi, dimanapun juga Anda, kalau Anda merasa masalahmu lebih besar daripada Tuhan dan kebangkitannya, selamanya Anda akan bergumul dengan masalah Anda. Sampai Anda bisa melihat bahwa Tuhan dan kebangkitannya lebih besar dari masalahku. Maka engkau akan punya kekuatan untuk menyelesaikan masalahmu. Betul? Haleluya. Mengapa ada orang sakit yang dengan seizin Tuhan disembuhkan? Karena dia punya semangat. Sembuh. Sembuh, haleluya, sembuh, haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, sembuh. Aku pasti sembuh, demi nama Yesus Kristus aku pasti sembuh. Sehat panjang umur sembuh. Tapi orang sakit yang terus mengeluh, dia merasa masalahnya sangat besar, kesakitannya sangat besar. Kenapa ada orang-orang yang kesulitan keuangan dan dia bisa melalui dengan demikian? Karena dia tahu, kesulitan harus berlalu, aku punya Tuhan. Wow, yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tapi ada orang yang merasa kesulitannya besar. Makin kita menaruh kesulitan mendekati kita akan merasa kesulitan kita sangat besar dan menutupi semua pandangan kita. Dan kita tidak bisa lagi melihat Tuhan. Tapi makin kita melempar, jangan dilempar Bu. Melemparkan masalah kita akan tahu masalah kita kecil. Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit. Mari bangkit berdiri, pemusik pemuji boleh. Ada tempat yang mulia. Dan kita akan menyiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan. Kami bersyukur. Sebab Allah kami hidup. Tuhan kami bangkit.